Ya, hari ini kita akan belajar tentang peta konsep perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama dimulai ketika Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian tanggal 28 Mei 1945 terjadi acara seremonial atau pelantikan dan pelatihan BPUPKI. Setelah itu, keesokan harinya, sidang pertama BPUPKI resmi dimulai. Pada hari pertama sidang, Pak Muhammad Yamin mengajukan usul dasar negara yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian lompat ke tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan usulan dasar negara yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian hari terakhir sidang, Bung Karno mengusulkan dasar negara yang ia sebut dengan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah usul dari Bung Karno, rapat pertama BPUPKI dinyatakan selesai. Kemudian BPUPKI membuat panitia-panitia kecil untuk membahas usulan-usulan dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian tepat pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil membuat Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, usulan dari panitia kecil tadi yang ada di Piagam Jakarta itu tersimpan atau itu adalah hasil akhir dari BPUPKI. Kemudian karena tugas BPUPKI sudah selesai, kemudian digantikan oleh PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian tanggal 17 Agustus Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Bung Karno. Namun, tepat 17 Agustus juga sore hari, utusan Indonesia Timur menyampaikan keberatan atas bunyi sila pertama, yaitu dengan syarat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi mereka, itu tidak mewakili orang-orang Indonesia Timur yang bukan beragama Islam. Sehingga usulannya diganti, Bung Hatta membujuk para tokoh-tokoh Islam untuk mengganti sila 1 Pancasila untuk keutuhan
negara Indonesia. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 45 yang di dalamnya ada pembukaan yang sudah diedit atau sudah diganti sila pertamanya, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah peta konsep perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.